Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, di mana di hari yang penuh berkah ini, walaupun masih dalam masa pandemi, kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-77 sampai 79 dengan tema Kitab Suci pun mereka ubah. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz, silahkan cantumkan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini kurang lebih sekitar 15-20 menit. Langsung saja kami persilakan Bapak Ustadz Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Untuk lebih berkahnya kaji kita, mari kita mengawali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan perdana kita pasca Ramadan. Dalam tradisi masyarakat kita sering berhalal bihalal, kita sering menyampaikan ucapan doa, inilah Aidul Faizin, mohon maaf lahir batin. Tentu ini satu bentuk tradisi ucapan yang positif, yang baik, gitu ya. Jadi meskipun nggak ada hubungannya Aidul Faizin dengan mohon maaf lahir batin, itu nggak ada hubungannya itu. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kan sama-sama innya ya, sama-sama akhirnya itu dibaca in gitu loh. Nggak apa-apa, gitu kan, baik-baik saja gitu. Yang tidak boleh itu kalau minal aidin wal faizin, mohon nafkah lahir batin, nggak boleh itu ya. Kalau mohon maaf nggak apa-apa. Kalau mohon nafkah ke suami aja. Kalau mohon nafkah lahir batin. Baik, kita lanjutkan sekarang di surah Al-Baqarah ayat yang ke-77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Ya, ayat ini masih berkaitan dengan penjelasan seputar sifat-sifat orang-orang munafik ahli kitab, ya, di mana mereka menyembunyikan bentuk kedurhakaannya dan kemudian melahirkan atau mengucapkan pura-puranya sebagai orang yang beriman. Maka kemudian mereka menyembunyikan niat-niat buruknya, ya, terus menampakkan pura-pura sebagai orang baik. Nah, hal yang seperti itu kemudian dibantah oleh Allah. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau kalian menyembunyikan itu dari atau kepada sesama manusia mungkin saja bisa. Tapi itu tentu tidak mungkin kalian sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Karena Allah yang mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diyakini oleh seorang beriman bahwa Allah tidak hanya mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah tidak hanya mengetahui apa yang lahiriah kita lakukan, tapi yang termasuk kita sembunyikan, yang termasuk kita lakukan diam-diam, mungkin manusia yang lain tidak mengetahui, Allah pasti tahu. Ya, keyakinan seperti ini begitu banyak disebut dalam Al-Quran dengan sedikit perbedaan redaksi. Mari kita lihat beberapa contohnya, misalnya di surah nomor 9, surah At-Taubah, ayat yang ke-78. Di ayat ini Allah berfirman, surah 9, surah At-Taubah, ayat 78, Allah berfirman, Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib? Iya, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang rahasia, kemudian segala bisikan-bisikan hati mereka. Gitu ya. Allah Maha mengetahui. Meskipun juga karena rahmat-Nya lah apa yang ada dalam hati kita tidak semua diketahui oleh orang. Ini juga bagian dari rahmat Allah. Apa yang menjadi bisikan hati kita, apa yang menjadi bahasa kalbu kita, tidak semua dinampakkan oleh Allah kepada setiap orang. Karena kalau setiap apa yang kita rasakan dalam hati, apa yang kita bicarakan dalam bahasa kalbu kita, ke orang lain tahu, wah itu masih kiamat, itu masalah besar. Gitu ya. Misalnya dengan keluarga misalnya, ya dalam kehidupan rumah tangga. Dalam keluarga pastilah tidak setiap hari hati kita moodnya bagus dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan tetangga kita, dengan teman kita. Enggak, selalu mungkin kadangkala sebetulnya normal, tapi karena mood tidak bagus, akhirnya apa? Reaksi pun tidak bagus. Nah, kadang ada mungkin sebelnya, tapi itu sepanjang tidak diucapkan kan orang tidak tahu. Nah, Allah sembunyikan itu. Kalau Allah beritahukan ke dia kan masalah gitu kan. Misalnya suami kok dalam hatinya batin kok istriku kok kayak gini ya, misalnya gitu, itu batin aja itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting tidak diucapkan, maka masih dirahasiakan. Terus kemudian kalau dia menyatakan, oh iya nggak apa-apa, memang begitulah, nggak ada orang sempurna, maka saya terima istriku apapun keadaannya. Nah demikian juga istri. Kemudian kalau kemudian merasa kok suamiku tambah error ya, tapi batin gitu, itu nggak apa-apa. Mesti orang begitu. Ya, sehingga kemudian kalau kemudian dengan itu dia berhasil mengendalikan dirinya untuk hanya berbicara yang baik, itu yang disebut orang yang baik. Maka orang baik itu orang yang hatinya terus bersih terus, nggak ada itu. Disebut orang baik itu bukan orang yang hatinya terus kemudian seputih salju, selembut sutra, nggak ada salahnya belas, nggak ada. Orang seperti itu. Ya pasti ada dongkol-dongkolnya, ada sebel-sebelnya. Ya, itu biasa. Yang terpenting bagaimana kita kelola dengan cara yang baik sehingga tidak menimbulkan madharat dalam hubungan kita. Itu poinnya begitu. Baik, mari kita lihat satu contoh lagi. Bagaimana Allah Maha mengetahui yang kita rahasiakan, yang kita secara terang-terangan lainnya dengan kata apa? Al-ghaib. Misalnya di surah nomor 13, surah Ar-Ra'du ayat yang ke-9, Allah berfirman, Alimul ghaib wasyahadatul kabirul muta'al. Surah 13 Ar-Ra'du ayat yang ke-9. Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi. Iya, Allah yang maha mengetahui semua yang gaib dan yang nyata. Yang gaib diketahui oleh Allah. Bahkan bagi Allah yang tidak ada yang namanya gaib. Gaib itu kan bagi kita. Ya. Dan dari puncak segala yang gaib bagi kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu rukun iman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ya, ini poin kita tentang apa namanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kita rahasiakan, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita nyatakan dalam perbuatan kita. Sehingga hal seperti ini seharusnya kemudian berdampak positif buat kehidupan seseorang. Apalagi pengetahuan Allah itu bukan datang setelahnya. Kalau manusia kan tadinya nggak tahu, sekarang tahu. Itu manusia itu. Disebut alim kalau manusia itu, tadinya itu nggak tahu. Karena belajar, karena membaca, karena mendengar, jadi tahu. Maka lawannya jahil dulu bodoh. Kalau Allah enggak. Ya sejak, ya bukan sejak ya, Allah itu ya melekat pada apa namanya zat Allah maha mengetahui gitu. Sehingga pengetahuan Allah itu sejak, kalau para ulama menyebutnya sejak zaman azali, sejak zaman di mana kita nggak kebayang awalnya kapan. Sehingga kita lihat misalnya di surah nomor 20, surah Toha, surah 20 ayat yang ke-52, Allah berfirman, qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab
la yadillu rabbi wa la yansa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku di dalam sebuah kitab Lauh Mahfudz. Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Iya, pengetahuan tentang itu yaitu tentang perjalanan kehidupan makhluknya itu ada dalam kitab Lauh Mahfudz. Sehingga dalam penjelasan Al-Quran seputar apa Lauh Mahfudz itu dikatakan menjangkau dan memuat segala sesuatu. Tidak ada yang tertinggal. Bahkan diilustrasikan dalam sebuah ungkapan yang menarik di Al-Quran, tidak ada sehelai daun pun yang gugur kecuali diketahui olehnya. Ya, ini yang kita lihat misalnya di surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 59. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Iya, Mahfudz. tidak ada sehelai daun pun yang gugur kecuali semua diketahui olehnya. Kesadaran seseorang bahwa Allah itu mengetahui, bahkan maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi baginya, maka menjadikan kita hambanya atau manusia seharusnya selalu menjaga diri, bersikap hati-hati dalam bertindak, termasuk berbicara. Ya, karena apa? Setiap ucapan, bahkan yang tadi dikatakan bahasa kalbu pun diketahui oleh Allah. Maka orang yang menyadari bahwa Allah itu maha mengetahui tidak akan melakukan yang justru mencelakai diri sendiri. Ya, bicaraan misalnya. Allah menyatakan apa? Ya, contoh ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita postingkan. Kalau sekarang kan kayak gitu. Itu ada malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mencatatnya. Ini kita lihat di surah nomor 50. Surah 50 itu namanya surah Qaf. Ayat yang ke-18 Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Iya, tidak ada satu kata, tidak ada satu ucapan, tidak ada satu bentuk komunikasi yang kita lakukan. Apakah dengan berbagai macam media sosial sekarang ini, semuanya akan dicatat, semuanya akan terekam. Nah, pertanyaannya, apa pentingnya Allah? Apa kepentingan Allah kok mencatat, merekam ucapan dan tindakan kita? Kan gitu. Nah, salah satu yang dijelaskan oleh Al-Quran adalah untuk nantinya agar manusia itu ketika dimintai pertanggungjawaban tidak mengelak. Karena ada catatannya gitu. Ini yang Allah nyatakan di surah nomor 17 ayat yang 36. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi Allah mencatat dan merekam itu bukan untuk koleksi ya, disimpan untuk punya-punyaan. Wah, ini catatannya si fulan, catatannya si enggak. Tapi untuk apa? Untuk nantinya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi orang tidak bisa mengelak lagi. Maka di ayat yang lain kita akan mendapati penegasan Allah, Iqra, kita coba baca catatan alammu sendiri. Kalau kamu masih mengelak, kamu sendiri deh yang hitung. Nanti kalau dihitung aku atau dihitung oleh malaikat itu, kamu tidak percaya. Dan seterusnya.
Sehingga orang yang menyadari bahwa Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita kerjakan. Salah satu buah yang paling nyata dari kesadaran ini apa? Kita akan merasa kemudian selalu berusaha bicara yang baik, menghindar bicara yang tidak baik. Itu. Ya, termasuk apa yang kita lakukan sore ini, Allah pasti Maha mengetahui. Maka tidak usah berkecil hati. Maka ini pasti akan dicatat sebagai amal soleh kita bersama. Gitu. Waktu-waktu yang kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kita isi dengan amal-amal soleh seperti sore ini, pasti akan dicatat. Maka orang yang fokusnya seperti itu, maka tidak terlalu tidak terlalu berlebihan. Kalau anak muda sekarang bilang tidak lebay, gitu ya, tidak terlalu lebay. Misalnya kalau atas perbuatan baik kita kok nggak dipuji orang. Misalnya gitu, dia nggak akan merasa kecil hati. Allah Maha tahu. Urusan kita kalau ibadah itu sama Allah. Kira-kira orang mau apresiasi ya silahkan, nggak apresiasi silahkan. Itu bukan menjadi tujuan kita. Maka kajian kita itu bukan bermaksud untuk niat utamanya untuk menambah subscriber atau supaya tambah viewernya itu ya. Meskipun kalau misalnya bermanfaat kepada lebih banyak orang, nah, itu tentu kita syukuri. Itu pun juga tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kemudian menghalalkan segala cara melakukan hal-hal yang di luar norma ya. Untuk hal yang tujuannya kemudian tentu di luar dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan sekarang di ayat yang ke-78 ya. Ayat yang ke-78 masih kelanjutan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga. Iya, di antara mereka yaitu ahli kitab, orang-orang Yahudi khususnya yang dibicarakan di ayat ini, mereka itu ada yang disebut sebagai ummiyuna. Yang terjemahan letter luck-nya memang buta huruf. Tapi benarkah ummiyun itu buta huruf? Ya, tidak selalu demikian. Ya. Kata ummi di Al-Quran itu diulang sebanyak 7 kali. Dan itu juga disandarkan ya kepada Rasulullah SAW, maka Nabi kita disebut Nabi yang ummi. Gitu. Demikian juga kepada bangsa Arab yang ummi. Nah, apa makna ummi di Al-Quran? Secara umum, yang disebut ummi bukan buta huruf. Termasuk kalau ini, orang-orang Yahudi ahli kitab ini kan orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Maka yang disebut ummi ini salah satu maknanya adalah, mari kita lihat surah nomor 29, ya, surah 29, pada ayat yang ke-48, itu pengertian ummi. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Ya, Nabi yang ummi itu bukan tidak bisa membaca sama sekali, tapi tidak pernah. Beda antara tidak bisa dengan tidak pernah. Ya kan? Kita meyakini Rasulullah pasti bisa membaca meskipun tidak pandai. Beliau tahu huruf lah, tahu angka, kan bukan berarti buta huruf kan? Demikian juga ahli kitab ini, Yahudi ini, mereka pandai, artinya bisa membaca. Tapi dikatakan ummi berarti apa? Tidak pernah membaca kitab Taurat. Ini orang-orang ahli kitab ini sebetulnya, atau mereka awam terhadap isi kandungan kitab suci mereka. Karena memang kitab suci mereka itu eksklusif ya, itu hanya ulamanya dalam tokoh agamanya yang punya akses terhadap kitab suci itu. Orang awamnya tidak ngerti. Tapi justru itulah kemudian mereka ya dengan ketidakmengertian itu terus ternyata apa? Ya berbuat salah. Ya.
Terus kemudian mengambil keputusan-keputusan yang kemudian itu disandarkan kepada isi kitab suci. Nah, ini pelajaran penting buat kita apa? Pentingnya kita untuk selalu berusaha menghargai apa yang disebut kompetensi. Ya, Al-Quran begitu jelas etikanya dalam berilmu, etikanya kita dalam mengambil keputusan menyangkut satu bidang tertentu. Itu dikatakan apa? Bertanyalah kepada ahlinya yang mengerti. Nah, gitu. Kita lihat misalnya di surah nomor 16, surah An-Nahl, surah 16 pada ayat yang ke-43 ya. Allah berfirman di ayat ini, "Wa ma arsalna min qablika." Ya. Ini 2 kali disebut di Al-Qur'an. Kita lihat di surah 16 ayat yang 43. Silakan, Mbak. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, poin kita ada pada kalimat, maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang memiliki kompetensi jika kamu memang tidak mengetahui. Ya. Kalau urusan kesehatan ya tentu kita harus merujuk kepada ahlinya, dokter, para medis dan seterusnya. Kalau urusannya apa namanya katakanlah urusan ya politik, ekonomi, ada masing-masing pakarnya. Lingkungan, sosial, ada pakarnya. Demikian juga dalam urusan agama. Allah anugerahkan kepada orang-orang tertentu, di antaranya adalah para ulama. Ulama pun nanti juga memiliki klasifikasi spesialisasi tertentu. Ada ulama ahli tafsir, ada ulama ahli hadis, ada ulama ahli fiqh, ya, dan seterusnya. Maka kemudian apa? Kepada mereka kita merujuk aspek-aspek yang ingin kita ketahui. Sehingga dari sinilah kemudian terbangun sebuah model kesadaran beragama yang baik, yang benar. Problemnya adalah ketika orang yang sama sekali tidak memadai pemahamannya, ilmunya menyangkut urusan tertentu, tapi mengambil keputusan. Kalau dalam urusan agama memberikan fatwa atau pendapat, paling tidak. Ini masalah. Gitu kan? Sehingga saking pentingnya supaya kita itu merujuk kepada hal ini, sampai-sampai Rasulullah SAW itu diajarkan untuk apa? Terus berdoa, mohon agar diberikan tambahan ilmu. Kita lihat surah nomor 20. Surah Toha, ayatnya yang ke 114. Surah 20, ayat 114. Allah berfirman di ayat ini, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Iya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Di Al-Quran kita tidak mendapati ayat misalnya, ya Tuhanku, tambahkan harta kepadaku. Tinggikan jabatanku. Enggak ada. Yang ada tambahkan ilmu. Karena apa? Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bi ilmi. Yang menghendaki kesuksesan dunia, ya ada ilmunya. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmi. Yang menghendaki sukses akhirat, ya mesti ada ilmunya juga. Yang menghendaki sukses keduanya, ya ada ilmunya. Begitu. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Wong kita kajian pakai Zoom ini ada ilmunya, ya kan? Awal-awal kita masih belum familiar Zoom itu kan, wah, pokoknya suaranya kemana-mana, sehingga ada yang sampai hari ini nyun sewu kalau yang usia tertentu ya sudah mungkin kurang familiar atau gaptek dengan kemajuan ini kadang-kadang ya ada yang mic-nya masih dinyalakan tapi ngobrol sendiri, oh ada yang kemudian misalnya apa
nggak, karena dikiranya belum mulai ngaji, videonya masih nyala, ini masih terus rokok sambil ngopi, ya itu ada. Itu apa? Ya itulah dinamikanya. Semuanya pakai apa? Ilmu. Ada ilmunya. Yang sepele pun pakai ilmu. Misalnya Pak, masak apa? Bikin kopi loh pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, mesti rasanya nggak enak itu bikin kopi, ya kan? Ya, apalagi perawatan wajah, ilmunya banyak sekali itu. Nah, itu nanti tanya-tanya apa namanya Bu Rima itu kalau itu ya. Ilmunya banyak. Semuanya masing-masing. Nah, orang harus berendah hati ya. Orang itu nggak mungkin pinter segala hal, nggak mungkin pinter segala bidang. Disinilah pentingnya kita untuk bersikap rendah hati, mengakui setiap orang punya kelebihan. Gitu. Mari kita lihat pernyataan Allah ini ya. Surah nomor 17 ayat yang ke-84. Allah berfirman, "Kul kullu ya'malu 'ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Setiap orang berbuat sesuai dengan talenta pembawaannya masing-masing. Nah, kalimat kita di situ. Ya, setiap orang itu akan berbuat sesuai dengan talentanya, anugerah Allah masing-masing. Maka kalau ada orang yang pintar, tidak mungkin pintar segala bidang. Pasti dia pintar di satu bidang dan tidak pintar dalam bidang yang lain. Ya kan? Sehingga kemudian Al-Quran juga mengingatkan kita jangan takabur karena ilmu. Karena apa? Di atas yang pintar ada yang lebih maha mengetahui. Di atas langit adalah. Ya. Sehingga kemudian ketika ayat ini menggambarkan orang-orang yang ummiyun dari golongan ahli kitab, kemudian mereka berfatwa dengan hanya mengandalkan dugaannya semata, maka akan menimbulkan problem, akan menimbulkan masalah. Demikian juga dalam konteks internal kita sebagai Muslim, maka mohon berhati-hati untuk mengambil pengetahuan dari sumber manakah kita belajar agama. Ya kan? Maka nomor satu yang harus kita pahami adalah pada aspek kompetensinya, bukan kelompok mananya. Gitu ya. Ini yang saya kira kita harus hindari. Fanatisme buta ini harus hindari. Fanatisme buta itu ketika orang itu misalnya sebenarnya benar, tapi karena bukan kelompoknya nggak mau diterima. Sebaliknya meskipun salah, karena ini kelompoknya dimaklumi. Gitu. Terus nggak dianggap salah. Jadi kadang-kadang seperti itu. Kita ini namanya fanatisme buta. Fanatis tapi buta. Fanatis boleh, jangan buta. Gitu. Selain Rasulullah pasti punya kesalahan, punya kekurangan, punya kekhilafan. Maka proporsional saja. Kita setuju dengan pendapat satu ustadz, satu ulama, tapi pada saat yang boleh jadi, ya boleh saja kita nggak setuju dengan pendapat dalam bidang yang lain atas ustadz yang sama. Itu nggak masalah. Ini ya kemudian melahirkan sifat moderat dalam kita beragama. Maka salah satu penyebab kenapa orang itu berlaku ekstrim, ujungnya akhirnya bersikap intoleran, itu karena apa? Kurang ngopi, kurang piknik, kurang membuka diri dengan pemikiran, pandangan yang lain yang berbeda. Al-Quran mengatakan salah satu ciri orang yang cerdas, disebut cerdas atau ulul albab, itu siapa? Mereka yang open mind. Mereka membuka diri untuk mendengarkan pendapat orang lain yang berbeda. Meskipun pada titik tertentu nanti dia akan berusaha untuk mengikuti mana yang lebih baik baginya. Karena lebih baik bagi saya belum tentu lebih baik bagi Mbak Nace, belum tentu lebih baik bagi Mbak Rima. Ya nggak harus. Kita sepakat untuk tidak sama itu tidak masalah. Yang penting saling menghormati. Mari kita lihat perintah untuk kita bersikap open mind ini ya di surah 39 ya, surah 39 ayat yang ke-18. Harus memiliki pikiran terbuka. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Iya, yaitu mereka orang-orang yang mau mendengarkan aneka macam pendapat,
dari berbagai sudut pandang yang boleh jadi berbeda. Nah, nanti kemudian dia dipersilahkan secara merdeka untuk memilih pendapat mana yang disukai. Maka orang yang dewasa dalam bersikap dan berpikir memahami agamanya itu apa? Dia tidak akan kemudian hanya menutup diri mengambil satu pendapat, terus menyalahkan pendapat yang lain yang berbeda. Karena hampir mustahil ya, kita sepakat dalam semua hal itu hampir mustahil. Tapi kita punya kesepakatan bahwa Allah kita sama, itu sepakat kita. Rukun iman Islam kita sama, sepakat kita. Ya kan? Nabi kita sama, kitab suci kita sama, ya, sepakat. Kiblat sholat kita sama, kita banyak titik kesamaannya itu. Meskipun nanti dalam urusan kecil-kecil yang bukan usul, yang bukan pokok, yang bukan penting, kita akan ada berbeda pendapat dan itu hal yang wajar saja. Karena apa? Apa yang menjadikan berbeda itu banyak faktornya. Faktor pertama menyangkut misalnya apa? Memang teksnya sendiri dimungkinkan untuk berbeda dipahami. Bunyi teksnya itu. Ada yang kemudian memahaminya tekstual saja, silahkan. Contoh misal Al-Quran mengatakan manusia itu senang terhadap apa? Wanita, anak-anak, emas, perak, terus kuda pilihan. Ada yang memahami, terus kuda pilihan, kuda beneran. Ada yang menyebut enggak itu kendaraan maksudnya. Nah, itu contoh kan, berbeda sudah akhirnya itu. Kenapa? Katanya senang, aku nggak senang kuda, tapi kendaraan kan senang. Nah, itu argumentasinya akan berbeda. Maka setelah kita memahami alasan-alasannya mengapa berpendapat demikian, pada akhirnya kita mengatakan, saya lebih condong dan cenderung mengikuti pendapat si A. Buat saya, pendapat si B kurang kuat. Enggak masalah begitu. Ya kan? Tidak masalah. Karena sekali lagi, orang memiliki pendapat sepanjang itu argumentasi yang dibangun di atas pengetahuan yang dikuasainya, latar belakang yang mungkin berbeda, tidak masalah. Jangankan urusan gitu, bahkan urusan yang lebih sederhana, misalnya kita sering ke dokter loh, kenapa orang perlu second opinion? Ini ada pengalaman kawan, ya kemudian datang ke dokter, ya, ini kebetulan istrinya hamil, terus kemudian kehamilannya itu dianggap bermasalah, si dokter ini memutuskan vonis bahwa ini harus digugurkan. Tanpa mau lakukan second opinion, langsung diambil keputusan. Dan ternyata apa? Sebetulnya nggak ada yang bermasalah. Wah, menyesal sekali itu akhirnya. Ya kan? Nah, ini yang terkadang kita kurang bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Maka sekali lagi, orang yang cerdas, orang yang selalu berpikiran terbuka untuk kemudian bisa memahami adanya perbedaan dan disilahkan untuk mengikuti satu pendapat yang menurutnya itu benar adanya. Itu ya. Nah, inilah pentingnya kita terus berikrar. Kita untuk terus ikrar. Dan ikrar itu bukan supaya kita menjadi orang yang terkenal, karena kita pinter, tapi ikrar itu tujuannya bismi rabbik. Ikra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhan. Kita belajar, kita membaca, kita beraktivitas, itu bismi rabbik. Nah, itulah kemudian implementasinya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang ayat yang ke-79. Nah, inilah inti dari tema kita ya. Inti dari tema kita, di mana ayat yang ke-79 masih juga melanjutkan salah satu sifat buruk orang-orang Yahudi ahli kitab. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ini sifat lain di antara mereka ya. Maka kenapa tema kita utama kita apa? Bahkan kitab suci pun mereka ubah. Gitu. Karena memang salah satu sifat negatif mereka seperti itu. Yaitu mereka akhirnya mengubah kitab suci mereka, dan ini sekali lagi tidak hanya dinyatakan di dalam satu ayat. Ini termasuk yang ketika Allah bicara tentang Bani Israel, orang-orang Yahudi ahli kitab, itu selalu sifat ini melekat.
Karena salah satu sumber masalah itu pada keberanian mereka mengubah kitab suci. Ya, itu yang menjadi problem mereka. Sekarang mari kita contoh ambilnya misalnya ya. Redaksinya hampir mirip di surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran. Bukan Ali Nurdin ya, Ali Imran. Jangan salah. Ayat 78. Allah berfirman di ayat ini, wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabu mil kitab wa ma huwa mil kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Iya. Menarik untuk kita garis bawahi, Bapak Ibu, ungkapan ayat yang mengatakan sebagian dari mereka. Ini sangat objektif Al-Quran ya. Tidak semua orang-orang Yahudi ahli kitab jahat yang mengubah kitab. Yang mengubah itu hanya sebagian dari mereka. Ya. Yang mengatakan bahwa itu sebetulnya rokyu mereka, pendapat mereka, hasil refleksi perenungan mereka. Ya. Terus kemudian dikatakan ini dari Allah. Ini adalah firman Allah. Ini kurang ajar sekali. Kejahatan apa yang berani sampai mengatakan bahwa itu sebetulnya adalah karyanya, tapi disandarkan ini firman Allah, kitab suci dari Allah. Nah, itu mengubah kitab suci itu menjadi salah satu sifat buruk utama mereka. Sehingga kemudian kalau ada yang bertanya, kira-kira itu yang mengubah siapa ya? Nah, kelompok sebagian dari itu siapa yang mengubah? Nah, Al-Quran menjawab, yang diberikan mandat untuk menjaga otentisitas kitab suci mereka, itu adalah para tokohnya. Maka yang mengubah, ya bukan orang awam. Tapi justru para, dalam tanda petik, para ahli, para ulama di antara mereka. Hal ini juga ditegaskan oleh Al-Quran. Mari kita lihat surah 5, surah Al-Ma'idah, pada ayat yang ke-44 ya, bahwa Allah telah memberikan mandat kepada mereka itu bimastuhfidzu alaih untuk menjaga otentisitas keaslian kitab suci. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab ini, para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Iya. Di antara mereka diperintahkan, kalimat itu ya, diperintahkan untuk menjaga kitab-kitab suci. Ya, maka kemudian jangan ubah, yang tujuannya apa? Seperti juga di ayat ini juga diulang nih. Untuk apa? Ditukar dengan harga yang murah. Ini ada yang kemudian salah paham dengan ayat ini, sehingga ada sementara orang Islam itu kalau kemudian berdakwah ya, diundang ceramah itu pasang tarif mahal. Alasannya pakai ayat ini, jangan jual harga ayat-ayat dengan harga murah, jualah yang mahal. Nah, kata murah di sini bukan menyifati ayatnya, tapi murah di sini untuk mensifati buruknya yang ditukar itu loh. Yaitu apa? Dunia ini maksudnya murah itu. Maka kemudian yang mahal itu apa? Ya akhirat. Ya, sehingga kemudian jangan menukar akhirat dengan duniamu. Dengan jalan apa? Menukar ayat Allah. Hanya untuk kepentingan duniawi. Maksudnya begitu. Sehingga kemudian mereka melakukan hal yang buruk seperti itu. Salah satu yang mereka ubah itu yang kemudian dibuka oleh Al-Quran itu apa? Mereka menghilangkan dengan sungguh-sungguh informasi tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW di dalam kitab suci mereka.
Mari kita ambil contoh ya. Ini surah nomor 2 ayat 146. Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Orang-orang yang telah kami beri kitab, Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Ya, aslinya mereka mengenal Nabi Muhammad dari kitab suci mereka itu sedemikian rinci, detail. Bahkan pengetahuan mereka itu melebihi pengetahuan mereka terhadap anak-anak kandung mereka. Tapi kemudian kenapa kok tidak ada? Ya karena mereka menyembunyikan kebenaran itu. Ini contoh ya, contoh yang diubah dan disembunyikan itu. Motifnya apa? Macam-macam. Salah satu yang disebut Al-Quran, motifnya adalah mereka karena faktor duniawi, ya, faktor iri, faktor kedengkian. Nah, maka kemudian di ayat ini Allah mengecam, celakalah ya orang-orang yang menulis kitab ya dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata bahwa ini adalah dari Allah. Bayangkan itu apa yang menjadikan apa bentuk keburukan apa yang melebihi ini, ya kan? Nggak ada itu. Maka ini tidak akan berlaku untuk Al-Quran. Kenapa? Kalau Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga dan memeliharanya. Ini kita lihat misalnya di surah nomor 15, surah Al-Hijr, ayat yang ke-9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Iya, sungguh kami yang menurunkan Al-Quran. Kata kami sering kita sampaikan, salah di antara maknanya adalah untuk menunjukkan keagungan Allah. Makna yang keduanya apa? Dari penggunaan kata kami di Al-Quran, termasuk di ayat ini, Allah melibatkan yang lain itu bisa malaikat. Dalam menurunkan Al-Quran, berarti Allah menurunkan melalui malaikat. Ya, dalam menjaganya Allah melibatkan hamba-hambanya yang mau menjaga otentisitas keaslian Al-Quran dengan berbagai macam cara, termasuk kita mempelajarinya ini. Ya, makanya sore ini dan punya jadwal agenda reguler kita, ini bagian dari usaha yang Allah perintahkan untuk kita menjaga otentisitas Al-Quran. Maka kitab suci Al-Quran yang sekarang di tangan kita, yang kita pelajari ini, itulah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi kita melalui Jibril. Tidak ada mengalami sedikit pun. Kalau ada orang yang menganggap atau menuduh ada perubahan, itu sebuah tuduhan. Tidak mungkin. Ya kan? Karena apa? Karena Allah sendiri yang menjaganya. Belum lagi yang kemudian, seandainya ya semua mushaf, misalnya nih, semua mushaf Al-Quran dibakari semua. Sampai flash disk-nya dibakari semua. Nggak ada yang tersisa. Itu pun masih akan tetap terjaga Al-Quran. Itu keaslian. Kenapa? Al-Quran tidak hanya ditulis dalam buku, dalam mushaf. Tapi Al-Quran juga dihafal jutaan orang. Dalam setiap komunitas Muslim pasti ada yang menghafal Quran. Meskipun walau qalilan, walau suratan, meskipun satu surah misalnya, pasti hafal. Minimal Al-Fatihah, karena jadi rukun sholat. Tambah sikit kulhu lah, itu mesti hafal, karena andalan. Ya, kulhu, ina'toina, hafal. Tapi tidak sedikit yang 30 juz dihafalkan. Sehingga kemudian kalau ada orang yang dengan sengaja misalnya merubah surah-surah di Al-Quran, atau kemudian merubah ayat-ayat, pasti akan ketahui. Yang dimaksud sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar kepada orang-orang yang mau berkomitmen untuk berkhidmat menjaga Al-Quran itu sebagai ahlullah wa khassat. Itu demikian Allah mengatakan mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang khususnya. Siapa itu ahlul Quran? Maka Bapak Ibu yang terus berkhidmat mempelajari Al-Quran, berkhidmat dengan cara mensupport orang-orang yang belajar Al-Quran, itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutnya sebagai apa? Ahlullah.
keluarganya Allah. Dan orang-orang spesialnya, orang khususnya Allah. Sehingga kita tidak usah berkecil hati kalau kita selalu bersama Al-Quran, ya, dengan ketulusan, dengan segala niat baik kita, maka insya Allah akan memberkahi kehidupan kita. Surah 6 Al-An'am ayat 155 Allah menegaskan hal ini. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Iya, ini Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ya, dengan apa? Penuh berkah. Berkah itu apa ya? Selalu bertambah kebaikannya. Ini beda dengan berkat ya. Beda. Kalau berkat itu habis acara kita mengadakan operasi plastik. Ya. Cari plastik, dimasukin plastik. Itu berkat. Kalau berkah itu bertambah kebaikan. Maka sering kita sampaikan, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan bertambah kebaikan. Misalnya apa? Contoh misalnya Jibril, malaikat yang Allah pilih menurunkan Al-Quran. Maka diangkat jadi Sayyidul Malaikah. Jadi pemimpinnya para malaikat. Malaikat yang paling mulia kemudian. Nabi Muhammad itu sebetulnya tidak beda dengan Rasul yang lain. Tapi ketika Allah pilih untuk menerima Al-Quran, Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Mursalin, penghulu pemimpinnya para Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan bukan bulan istimewa pada mulanya, tapi ketika Allah menurunkan Al-Quran untuk pertama kali di bulan Ramadan, nuzulul Quran, maka menjadi Sayyidul Syuhur, penghulunya bulan dari yang 12 bulan. Demikian juga kota Makkah, kota Madinah bukan dua kota suci pada mulanya. Tapi ketika Allah menurunkan ke Al-Quran di kedua kota itu menjadi Al-Haramain, dua tanah haram, tanah suci. Demikian juga orang-orang yang kemudian membuka hatinya dengan segala keikhlasannya untuk berkhidmat kepada Al-Quran. Allah memuji melalui Rasulnya apa? Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kalian orang yang kemudian belajar Al-Quran. Belajar. Bukan yang pandai, yang belajar. Makanya sungguh-sungguh belajar. Dalam konteks inilah kita berniat, kita memohon kepada Allah kiranya kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah berkhidmat dengan Al-Quran. Melalui apa yang kita bisa. Nah, kalau seperti ini kita melalui dengan cara seperti ini, kajian, tadabbur, ya. Ada kalanya mungkin kita membantu orang-orang yang sedang belajar Al-Quran. Ada kalanya kita kemudian membantu menyiapkan tempat orang untuk belajar Al-Quran, dan seterusnya. Yang terpenting segala niat baik kita yang berkaitan Al-Quran itu akan menjadikan kita bertambah kebaikannya dan mendapatkan curahan rahmatnya. Apakah harus memahami? Memahami menjadi hal yang penting. Ya. Tapi seandainya ada kalanya kita membaca yang tidak kita ikuti usaha memahami, itu pun sudah bernilai ibadah. Wong mendengarkannya saja itu sudah mendatangkan rahmat. Surah nomor 7 ayat 204 Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surah 7 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Iya, dengarkan, perhatikan agar kamu mendapat rahmat. Apakah itu belajar dari mendengar dari orang-orang yang membaca langsung, atau kita mendengar mungkin dari kaset, mungkin dari alat perekam apapun bentuknya? Kalau itu Al-Quran kita dengarkan dengan baik, itu akan mengundang datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saya kira Bapak Ibu sekelumit makna dari ketiga ayat yang masih melanjutkan tentang beberapa bentuk atau sifat buruk dari orang-orang Yahudi ahli kitab. Di antara mereka itu berani untuk mengubah firman Allah, kitab suci Allah, dan mengklaimnya padahal itu buatan sendiri sebagai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, mungkin demikian. Saatnya kita serahkan ke Mbak Rima. Mungkin akan ada dialog kita. Kami persilahkan. Monggo, Mbak.
Terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa dicantumkan di chat, nanti insya Allah akan saya bacakan. Sudah ada pertanyaan nih Pak dari Mbak Dini Makmun. Assalamualaikum Pak Ali. Apakah dalam konteks orang yang memiliki pengetahuan sebagai sumber informasi, apakah di Indonesia kita mempunyai basic standard atau benchmarking untuk para penyiar agama untuk dianggap mumpuni sebagai ulama? Terima Iya, kasih. baik. Terima kasih Mbak Dini. Betul sekali, pertanyaan bagus sekali itu. Sayangnya di Indonesia tidak ada, Mbak. Itu yang kita sedihnya ya. Berulang-ulang berbagai macam pihak, apakah itu MUI, apakah itu Kementerian Agama, yang mencoba untuk melakukan apa yang disebut sebagai sertifikasi para pendakwah. Itu kan salah satu tujuannya itu untuk melihat kompetensinya gitu kan, bukan untuk mengendalikan sebetulnya, untuk intervensi sebetulnya, untuk supaya umat itu tidak salah pilih gitu loh. Tapi itu banyak penolakan karena kalau orang sudah a priori itu segala sesuatu yang datang dari pihak yang disukai itu semuanya nggak suka. Ini yang terjadi di negara kita sampai hari ini belum terlaksana. Ya, nah kita terus terang memang dalam hal ini kita kalah ya dengan Singapura, dengan Malaysia, Brunei Darussalam. Negara sekeliling kita itu mereka nggak bisa tiba-tiba orang latar belakangnya apa terus jadi penceramah sudah nggak bisa, dari khotib di masjid nggak bisa. Mereka harus melalui sekian tahapan untuk pada akhirnya mendapatkan SIM, surat izin mubalik, surat izin untuk berceramah, untuk mengajar, untuk berpidato, untuk menyampaikan pesan agama. Ini yang menjadi PR gitu. Nah, apalagi kita belum lagi bicara negara Arab ya, mohon maaf itu. Uni Emirat Arab misalnya, itu satu kota, itu yang namanya materi khutbah sama, satu. Ya kan? Satu kota itu. Karena kebetulan banyak banyak imam-imam mereka itu dari kita. Kalau ada salah satu santri kita yang kita utus kontrak 3 tahun di sana untuk jadi imam. Imam di sana itu bukan mimpin sholat saja ya, termasuk khotib. Nah, khutbahnya enaknya apa? Enggak ada kreativitas, enggak perlu sendiri, waktu dibikinkan dari kementerian, tinggal baca. Dan nggak boleh keluar dan misalnya kok improvisasi di tengah terus improvisasi ngeritik itu nggak boleh. Wes pokoknya teks dan itu diawasi. Itu contoh ya, di negara lain itu begitu ketatnya untuk hal itu diatur ya, termasuk bahkan kalau kita baca berita di Saudi sendiri belakangan kami diaturan bahwa untuk pengeras suara kan sudah dibatasi sekali, tidak boleh pengeras suara kecuali adzan dan iqamah. Nah, itu ya. Nah, itu realitas negara kita. Tapi ya kita syukuri mudah-mudahan ini menjadi perhatian semuanya. Bahwa pentingnya kita untuk melihat latar belakang yang bicara itu dari kompetensi apa sih? Memiliki apa? Standar kompetensi seperti apa? Ya kan? Maka kami di Pusat Studi Al-Qur'an sama itu mendirikan platform cariustad.id itu diantaranya mengumpulkan kawan-kawan yang memang punya kompetensi dalam bidang agama ini, mungkin meskipun ada spesialisasi tertentu ya, itu salah satunya untuk memberikan tawaran kepada umat, ini jangan salah loh, gitu. Karena memang kepentingan umat itu kan macam-macam. Ada kalau butuhnya hanya belajar membaca Al-Quran, ya nggak butuh orang alim lah, adalah yang sudah punya kemampuan. Kalau butuhnya baru sebatas itu. Ada yang butuhnya untuk misalnya mimpin acara tertentu, ya tidak butuh harus spesifik ahli. Setiap yang punya standar itu pasti bisa. Tapi ketika ada misalnya keperluan harus menyampaikan pesan yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, sosial, kehidupan sosial masyarakat yang berbagai macam latar tentu dibutuhkan keahlian, dibutuhkan kompetensi dan seterusnya. Nah, kembali ke konteks Indonesia, adakah di negara kita ini yang kemudian memberikan standar? Belum ada. Itu yang kita. Nah, sedang dicoba masing-masing, ada lembaga-lembaga yang mencoba menawarkan, tapi nampaknya belum begitu efektif ya, karena pasarnya ataupun keadaannya umat ini banyak, mayoritas kita kan 200 juta lebih ya, sedangkan kemudian orang yang kebutuhan itu begitu besar, sementara supply-nya itu begitu terbatas sehingga orang-orang yang sebetulnya tidak punya latar belakang memadai akhirnya kadang-kala dipaksa untuk diustadkan, diulamakan, ya dijadikan sebagai tokoh agama, apalagi dengan simbol-simbol pakaian tertentu kan sudah dianggap sebagai nanti tokoh agama. Itu yang terjadi. Tapi sekali lagi kita tentu ingin menjadi orang beragama secara cerdas, begitu ya. Terima kasih Mbak Dini. Silakan Mbak.
Ada tambahannya lagi, Pak. Jadi kalau misalnya, dilakukan sertifikasi itu benchmark-nya itu, standarnya apa ya, Pak, sebenarnya? Oh, tentu saja di antaranya nanti ada itu, Mbak. Contohnya ya kemampuan memahami teks-teks agama atau juga kemudian latar belakang pendidikannya seperti apa. Itu yang menjadi tolok ukurnya kira-kira seperti itu. Kalau kemudian dia sudah terlihat dari kurikulum vitae-nya, dia alumni pesantren, terus kemudian kemudian melanjutkan di pendidikan yang juga di bidang itu. Terus kemudian ya tinggal dipoles atau dilihat aja benarkah masih kompetensi ini ya nanti ya ada asesmennya lah gitu ya. Biasanya akan seperti itu, maka akhirnya sudah memenuhi standar. Paling tidak pengetahuan dasar menyangkut agama ini memang sudah lurus ya, kemampuan membaca apa namanya Al-Qur'an juga sudah standar. Karena terkadang begini, ada orang yang pandai berceramah tapi ternyata nggak pinter baca Al-Qur'annya sehingga kemudian menyampaikannya juga masalah. Ini berarti apa? Berarti juga harus terus meng-upgrade diri untuk menjadi lebih baik. Saya kira begitu. Lanjut. Baik, berikutnya dari Bu Ratih, Pak. Assalamualaikum Pak Ali. Kalau kita mengikuti suatu pendapat ulama tertentu, tapi ternyata pendapat ulama tersebut adalah salah, apakah kita ikut berdosa? Kita mengikuti pendapat ulama itu karena awalnya kita meyakini bahwa itu pendapat yang benar. Gitu ya. Kita meyakini bahwa pendapat itu yang benar. Dalam perjalanannya terus kemudian ada yang menunjukkan oh pendapat ini salah. Sebetulnya kalau salah menurut pendapat yang lain tidak masalah. Tapi benarkah ini betul-betul sebagai salah? Artinya gini, salah dalam konteks kalau hanya berbeda tidak apa-apa itu. Itu nggak harus. Karena apa? Salah menurut kelompok tertentu belum tentu salah menurut kelompok yang lain. Itu kan. Tapi kalau salahnya itu misalnya itu dalam sudut yang bertentangan, ini sebetulnya haram tapi dibilang halal, misalnya kira-kira gitu ya, karena sudah teksnya, karena ketidakmengertiannya, tidak mengertiannya. Tapi kalau umumnya disebut ulama, mestinya dia sudah memiliki kompetensi. Gitu. Maka di sini tidak ada yang disebut kemudian katakanlah pendapat fatwa yang salah kalau dia ulama. Ulama yang benar maksud saya. Yang ada apa? Yang ada adalah perbedaan pendapat yang boleh jadi sama-sama mengandung kebenaran. Tapi pada saatnya juga sama-sama mengandung kesalahan gitu. Karena apa? Manusia. Gitu ya. Ulama itu manusia. Ulama juga manusia. Yang pasti tidak salah itu Rasul. Kalau ulama pasti ada sisi kesalahannya. Gitu ya. Sehingga kemudian kita proporsional saja untuk memandang pendapat para ulama. Memandang pendapat para ustaz. Begitu. Terima kasih. Berikutnya dari Pak Ismail Akbar di Menteng, Bali. Mohon izin bertanya berkaitan dengan Al-Qur'an surat 17 ayat 36, seolah-olah berdiri sendiri dari ayat-ayat di atas dan di bawahnya. Apakah demikian? Dan bagaimana bila mengikuti pelajaran ilmu tasawuf yang kadang banyak mengkaji ayat-ayat yang mutasyabihat? Apakah ini termasuk Apakah ini termasuk yang dilarang sesuai ayat 17, surat 17 ayat 36 tadi? Terima Baik, kasih. terima kasih. Sebetulnya masih berkaitan nih Pak Ismail ya. Ayat yang ke-36 masih berkaitan. Cuma memang bentuknya saja. Ini kan bentuk larangan ya. Bentuknya larangan. Kalau ayat yang lain kalimat perintah langsung. Nah ini bentuknya larangan. Nah Al-Quran selalu variasinya seperti itu. Jadi masih berkaitan. Ini kan masih berkaitan dengan apa yang disebut hikmah. Hikmah dalam Al-Quran itu diantaranya jaga lisan ini. Kalau di atas itu kan jangan membunuh gitu ya, terus jangan berbuat zina, maka kemudian jangan berbicara. Dari ayat yang ke-32 itu misalnya apa jangan melakukan perbuatan zina, jangan membunuh anak yang kamu takut miskin ya. Maka di sini jangan kamu berbicara kecuali kamu yang mengetahui. Karena apa? Segala apa yang kamu ucapkan, yang kamu dengarkan akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi masih ada kaitannya. Nah, kemudian tentang kita mengikuti pelajaran tasawuf. Secara garis besar apa namanya? Tasawuf itu ada dua macam ya. Tasawuf yang memang benar, yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis sumbernya, tapi juga tidak ada juga kelompok tasawuf yang menyimpang. Maka pesan kami berhati-hati. Sebetulnya apa yang kita lakukan, kajian kita ini, ya kajian Al-Quran ini, dalam memahami ayat Al-Quran,
kita terkadang begitu ketemu ayat-ayat tertentu, itu dimensi tasawufnya juga muncul sebetulnya. Misalnya ketika kita membahas dan apabila kita bahas ayat tentang bahwa Allah itu dekat dengan kita, Allah Maha mengerti, itu sebetulnya ayat utama tentang para sufi. Berarti kita sedang membahas ayat tasawuf, gitu. Nah, sementara artinya apa? Artinya sebetulnya itu ketika kita belajar tafsir, itu juga kemudian ada tafsir yang bercorak tasawuf. Ada ayat-ayat yang kental dengan penjelasan tasawuf. Nah, tapi kalau kemudian ada yang secara tersendiri memberi judul kajian tasawuf, misalnya gitu ya, memang itu ada bab-bab yang secara berurutan. Seperti halnya dalam bidang-bidang tertentu, misalnya kita belajar bahasa, itu kan semua kan bicara mulai dari tentang kata, tentang pembagian kalimat, tentang kata depan. Nah, itu kan ada kerangkanya. Demikian juga tasawuf, nanti ada kerangkanya yang dibuat oleh para ulama. Nah, bagaimana kalau ingin belajar, monggo. Tasawuf yang secara sederhana kita maknai itu sebagai sebuah pemahaman untuk melembutkan hati kita, untuk membersihkan hati kita. Tasawuf dalam arti tazkiyatun nafs, menyucikan hati, itu adalah bentuk ajaran tasawuf yang memang berdasarkan Al-Quran dan hadis itu seperti itu. Tidak masalah. Ya. Lanjut saja Pak Ismail, monggo. Tidak masalah. Ya, berikutnya dari Ibu Nace nih Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon arahan agar kami dapat secara bijaksana dalam menggunakan sosial media. Saya setuju sekali dengan bukan hanya mematok pada penambahan subscriber atau follower, tetapi kebetulan di pekerjaan yang digeluti, jumlah follower merupakan salah satu benchmarking. Bagaimana ya Pak ya? Mohon arahannya. Ya, pertama sepanjang itu kita lakukan dengan cara-cara yang wajar, menghormati etika, ya enggak masalah. Boleh-boleh saja. Misalnya kita kemudian cara menaikkan subscriber kita itu contohnya, oh ini pasar anak-anak milenial itu apa yang disukai sih? Nah, kita akhirnya berusaha untuk membuat konten yang disukai mereka. Ini kan wajar itu. Tidak masalah. Nah, tapi kalau kemudian misalnya hanya untuk hal tersebut sampai kemudian melakukan tindakan yang melampaui batas, ya hanya untuk konten yang supaya menarik, terus sampai misalnya, mohon maaf ya, membuat ngeprank ya orang, kayak gitu ya, membohongin orang, itu saya kira sudah tidak pada tempatnya, tidak boleh. Atau kemudian misalnya mengambil gambar di angel tertentu yang membahayakan, ya, atau melakukan yang melanggar normal, Mbak, itu saya kira tidak benar. Tapi kalau sebatas wajar, kita survei pemirsa, survei viewer, gitu. Apa sih yang kira-kira di era ini yang disukai oleh para pemirsa, oleh orang yang aktif di media sosial ini. Nah, terus kita berusaha untuk menaikkan follower kita dengan cara apa? Membuat konten-konten yang kreatif, yang bagus, nggak ada masalah. Yang tujuannya toh kemudian apa? Tujuannya juga untuk edukasi mereka, gitu. Ya kan, niat kita untuk di media sosial kan salah satunya di samping ada efek, mudah-mudahan kalau ada keuntungannya, yaitu kita menjadi hal yang kita manfaatkan untuk yang kebaikan, gitu kan. Tapi yang terpenting juga mengedukasi mereka. Nah, itu sehingga kemudian kita tidak hanya mengejar follower yang banyak, tapi melupakan niat awal kita, yaitu menjadi orang yang mengedukasi mereka. Dan ini kecenderungan ini ada. Ada sebagian yang kita dengar, kita saksikan, sehingga kita yang mungkin sedikit banyak juga agak aktif di media sosial hanya bisa batin, kok gitu sih? Nah, gitu kok sampai segitunya sih? Hanya untuk itu aja, kan gitu ya. Tapi ya sudah, kita akhirnya kalau untuk menghibur diri, saya bilang begini, Mbak, biasanya termasuk dengan istri bilang, dunia isinya yang ngono kuwi. Nah, gitu. Dunia itu isinya kayak gitu, tidak usah dipikir teman-teman. Dunia itu isinya kayak gitu, nggak mungkin loh. Dunia itu isinya indah-indah semua seperti yang kita bayangkan. Mau itu enggak, pasti ada model-model, itu namanya dunia. Sehingga kita jadi tidak berlebihan, terus bisa memilih mana yang lebih manfaat untuk kita. Terima kasih. Oke, Mbak. Berikutnya dari Ibu Irma Barnes, Pak Ali. Assalamualaikum Pak Ali, bagaimana dengan terjemahan Al-Quran yang dalam bahasa yang sama, tetapi penerjemahannya berbeda antara satu penerjemah dengan penerjemahan yang lain? Seperti misalnya dalam surat An-Nazi'at, yang satu menerjemahkan sebagai malaikat, sedangkan yang lain menerjemahkan sebagai bintang. Apakah mungkin saya bisa membacakannya langsung yang dalam bahasa Inggris? Atau bagaimana?
Baik. Terima kasih Bu Irma. Terima kasih. Ya, saya bisa mengerti. Sudah tahu maksudnya. Begini, eh, terjemah itu adalah translate ya. Itu pemindahan atau mengangkut pengertian satu kata, satu kalimat menuju ke bahasa yang lain. Itu terjemahannya. Sehingga kemudian sebetulnya mau nggak mau terjemah itu adalah sebuah bentuk penafsiran dari sumber yang diterjemahkan. Ya, sehingga kemudian yang terjadi apa? Kalau Al-Quran kita terjemahkan letter kata per kata, nggak bisa kita paham. Sehingga yang terjadi apa? Ada yang kita sebut sebagai terjemahan dari Al-Quran itu dalam konteks bahasa Indonesia dan juga bahasa yang lain itu bentuknya tidak letterlek, tapi terjemahan tafsiriyah. Karena pola bahasanya berbeda. Satu begitu yang perlu kita pahami. Yang kedua, maka kita selalu mengatakan terjemah itu bukan Al-Quran. Gitu. Sehingga kalau beda wajar. Ya, maka kita jangan mensakralkan terjemahan. Kalau terjemahan berbeda dan berubah-ubah itu biasa. Yang tidak akan pernah berubah sampai kiamat itu Al-Quran. Teksnya ini. Ini nggak berubah, teks Al-Quran. Tapi terjemahannya boleh jadi berubah. Nah, di Indonesia ini, Bu Irma ya, di Indonesia ini, karena negara terbuka kita ini, itu ada tidak kurang dari 22 terjemahan yang kita berikan izin edar. 22 terjemahan. Versi maksudnya itu. Ada yang individu, ada yang clothing, ya kan, masing-masing gitu. Ada yang resmi Kementerian Agama. Maka yang individu misalnya kita ambil contoh terjemahan Al-Qur'an Al-Karim, terjemahan apa namanya? Mahai Makna seperti punya Ustadz Quraisy Shihab, itu beliau punya terjemahan tertentu juga. Ada terjemahan misalnya karya lembaga itu ada terjemahan dari UII yang dimentori oleh Gus Baha. Ada terjemahan dari Bintal Angkatan Darat. Ada terjemahan dulu dari beberapa tokoh yang lain. Ya, itu terus bagaimana? Sepanjang yang menerjemahkan itu memiliki kompetensi dalam bidang Al-Quran, tafsir, maka kita silahkan. Nah, pentingnya kita untuk kemudian pada akhirnya apa? Oh, itu bagian contoh perbedaan penafsiran. Sehingga ini diterjemahkan dengan malaikat, kalau ada juga dengan nama bintang misalnya, itu tidak masalah. Sehingga kemudian kita punya kebebasan memilih, merdeka, mana kira-kira. Nah, supaya kita tepat, nah kalau mau kita akan rujuk pada tafsirnya. Ya, tafsirnya benar yang mana sih terjemahan ini, apakah tepat ini diterjemahkan malaikat atau bintang ya, dan seterusnya. Nah, terjemahan yang resmi Kementerian Agama saja itu sudah mengalami sampai hari ini 4 kali revisi, Bu. 4 kali revisi. Ini yang terakhir. Ya, ini terjemahan revisi terakhir tahun 2018. Baru diterjemahkan 2020. Ini ya, karena kami termasuk salah satu anggota timnya. Nah, untuk memeriksa apa namanya teks-teks lainnya begitu. Sehingga apa yang diubah dari terjemahan? Ya, kita tidak menutup mata dari masukan-masukan para ahli. Contohnya gini, misalnya contoh terjemahan yang diubah. Misalnya contoh yang kita perbarui itu ayat mengatakan abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena telah datang kepada seorang yang buta. Kata-kata seorang yang buta itu diprotes oleh teman-teman dari kelompok tunanetra. Gitu. Mereka merasa terhina kalau orang yang tidak bisa melihat sebagai buta. Kata itu tidak menunjukkan penghormatan. Maka mereka usul, jangan pakai kata buta dong. Ganti, telah datang kepada seorang yang tunanetra. No, gitu. Nah, akhirnya kita ganti, setuju. Karena memang itu hal yang tidak merubah substansi gitu. Hanya pilihan diksinya yang lebih halus misalnya gitu. Nah, itu seperti itu banyak di Al-Qur'an. Ya, untuk terjemahannya, terus ada perubahan-perubahan itu. Sehingga yang kita anggap ini sudah tepat di era sekarang, boleh jadi 10 tahun lagi oleh anak cucu kita akan disempurnakan lagi terjemahannya, dan itu tidak masalah. Maka pesan kami dalam hal menyikapi terjemahan yang berbeda itu sikapi dengan proporsional, wajar saja. Karena terjemahan itu bagian dari kemampuan manusia memahami Al-Quran, dan manusia yang memahami itu punya derajat level
latar belakang, kecenderungan yang bermacam-macam berbeda-beda. Sehingga kalau terjemahan berbeda itu wajar saja. Memang akan bagus tadi kalau Bu Irma membandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris ya, itu akan memperkaya, bagus sekali. Sehingga kemudian itu cenderung lebih sangat objektif karena bahasa Inggris memiliki kosakata yang lebih kaya daripada bahasa kita. Sehingga kemudian cenderung bisa mewakili makna yang ada di dalam teks Al-Qur'an. Terima kasih. Lanjut, Mbak. Oke, berikutnya masih nyambung juga nih Pak sebenarnya. Dari Ibu Ipeng Marjono, Pak Ustadz, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan WhatsApp mengenai adanya perubahan terjemahan Al-Quran dari Kementerian Agama. Salah satunya adalah kata aulia di Al-Maidah ayat 51, di mana diterjemahkan dengan teman setia dan bukan lagi pemimpin. Apakah benar Al-Quran Kementerian Agama telah mengalami perubahan? Dan dalam perubahan ini, pengirim WA ini seperti menyalahkan Kementerian Agama. Bagaimana tentang hal ini, Pak Ali? Apakah perubahan penerjemahan perlu disosialisasikan agar tidak menimbulkan pemahaman yang negatif? Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu. Ya, pertama ini kalau ibaratnya dokter spesialis yang memberikan diagnosa terus dikoreksi oleh orang awam. Ini yang berpendapat itu adalah para ulama. Tapi dikoreksinya oleh orang awam, gimana menurut pendapat Ibu? Kan nggak cocok kan? Artinya apa? Berendah hatilah. Artinya berendah hati itu jangan kemudian menganggap bahwa itu satu-satunya terjemahan yang benar. Lihatlah, kalau nggak mau lihat tafsirnya, lihatlah ayat yang lain. Gitu. Jadi ketika kemudian katakanlah bukan hanya Kementerian Agama ya, pendapat para ulama tafsir kenapa tidak mengartikannya itu dengan satu, biar lebih saya anjurkan Ibu coba cek terjemahan bahasa Inggrisnya aja. Nah, ya. Nanti tolong dicatat buku terjemahan bahasa Inggris yang dianggap standar, The Holy Quran, yang diterjemahkan oleh Muhammad Abdullah Yusuf Ali. Itu dianggap terjemahan bahasa Inggris paling standar di dunia ini, The Holy Quran. Ya, itu yang menerjemahkan Muhammad Abdullah Yusuf Ali. Ya, itu terjemahan bahasa Inggris. Nah, nanti dicek di situ, Bu. Nah, sekarang pertanyaan, nah bagaimana dengan terjemahan Al-Maidah 51? Nah, saya ingin lihat, Ibu, ini terjemahan Kementerian Agama yang terbaru ya, terbaru ya. Dalam terjemahan ayat 51 itu dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu, ada catatan kaki, sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Nah, ini perubahan yang keempat saya katakan. Nah, sekarang kita lihat catatan kakinya apa? Catatan kakinya ada kita lihat di surah Ali Imran ayat yang ke-28 karena yang berbicara tentang hal yang sama. Di ayat ini diberikan catatan kaki, saya ingin bacakan catatan kakinya, bahwa kata aulia, ini saya bacakan, adalah bentuk jamak dari kata wali. Secara harfiah, kata ini berarti dekat, sehingga menunjukkan makna teman dekat. Teman akrab, teman setia, kekasih, penolong, sekutu, pelindung, pembela, dan pemimpin. Nah, jadi tidak dihapus sama sekali. Memang ada yang mengartikan aulia sebagai pemimpin, tapi bukan satu-satunya arti. Gitu loh. Arti itu. Kata wali dan aulia dalam Al-Quran diulang 41 kali, maknanya berbeda-beda sesuai dengan konteks ayatnya. Itu. Jadi kalau kemudian yang ingin menggunakan kata pemimpin, ya monggo. Di Al-Maidah 51, enggak masalah. Memang secara kebahasaan dimungkinkan. Tapi yang tidak menggunakan kata pemimpin, yaitu maksudnya jangan disalahkan. Oh, emang menurut bahasa benar. Menurut konteks juga enggak salah. Menurut tafsir yang lain juga enggak masalah. Gitu. Nah, ini masalahnya kalau dibawa politik terus menyudutkan pemerintah. Ini presidennya siapapun, Bu. Tim ini independen ya, Bu, ya. Bukan diintervensi oleh pemerintah. Saya ingin mengatakan tim itu yang kemudian terdiri para ulama tafsir itu independen. Tidak ada urusan dengan pemerintahannya siapa. Jika kalau mereka menerjemahkan atau kemudian membuat semacam revisi terjemahan itu karena kompetensinya, karena tuntutan
apa namanya, tentang perkembangan zaman, bukan pesanan dari rezim. Ya, kita apa namanya, bekerja tidak karena pesanan dari rezim, tapi karena itu memang amanah ilmiah begitu. Terima kasih. Baik Pak, sepertinya waktunya sudah hampir habis ya, sudah Iya, 15. iya. Barangkali Bapak bisa ada penutup. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah sebagai doa kita semuanya. Kita mohon kepada Allah. Saya ingin mengatakan kembali bahwa pandemi kita belum berakhir ya. Masih kita di sekeliling kita masih banyak orang yang terpapar dan orang terdampak. Maka saya kira doa-doa kita tetap harus kita khusyukkan, ikhtiar kita harus maksimalkan, dan semoga Allah SWT melindungi kita semuanya, menjaga kita semuanya, melindungi dari segala macam keburukan, dan kita istiqomah di jalannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Silakan Mbak Rima untuk menutup kaji kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan berlangsung pada hari Ahad 13 Juni 2021 pukul 4 sore, masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, lindungan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wirasakti, perwakilan dari Kajian Al-Kalam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.